Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ke-8 yang diajukan oleh peserta daurah syar'iyyah pada sesi liqa maftuh bersama Syekh Al-Ustaz Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah adalah sebagaimana yang disampaikan oleh moderator Al-Ustaz Hakam Abdurrahman Hizam LC hafizahullah. شيخنا كيف نجمع بين قول الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السؤال: هل أعبد الله هذه الفعلة الحسنة كعمل صالح له أو ماذا؟ ربما للوالدين يعني. Taib, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengkompromikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, yang artinya adalah dan pergaulilah keduanya, maksudnya adalah kedua orang tua di dunia dengan baik, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura, yang artinya adalah dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, kata moderator, adalah apakah saya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan baik ini seperti melakukan amal soleh untuknya, yakni untuk kedua orang tua, atau apa kira-kira? Ya, walaupun kita sudah tahu bahwa di antara syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah, sedangkan tadi beramal adalah untuk orang tua gitu. لا مع أننا علمنا شروط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة. لا إشكال هذا في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا يوم القيامة أن ليس لهم حسنات، لكن أنت في الدنيا مأمور بأن تحسن إليه لأنه والدك. Ya. Jadi Syekh menjawab tidak ada iskal, yaitu tidak ada permasalahan sebetulnya di dalam kedua ayat itu, ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, ya, yaitu pada hari kiamat, ya. Kemudian tadi artinya sudah saya sampaikan bahwa artinya adalah dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, ya. Ini adalah di hari kiamat, kata Syekh, ya, bahwa mereka tidak mempunyai kebaikan di hari kiamat kelak, orang-orang yang mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kamu di dunia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku ihsan kepadanya karena dia adalah bapakmu dan dia punya hak atas diri kamu. له حق، فهذه الحسنة لا تظن أنك عندما تحسن أنك تتصدق عنه. Ya, dan yang dimaksud dengan kebaikan di situ, ya, berlaku ihsan di situ, jangan kamu kira bahwa kamu diperintahkan untuk bersedekah atas namanya, ya. لكن تحسن إليه يعني تجيد الكلام معه، تقوم على خدمته، تقدم له حقه. Ya, jadi yang dimaksud dengan ihsan di situ adalah kamu berbuat baik kepada keduanya dengan jalan, ya, berbicara dengan santun kepadanya, berkhidmat untuknya, memberikan semua hak-haknya, ya. لا يعني ذلك أنك تتصدق عنه كما فهمت، يعني كان السائل يقصد هذا. Ya, nggak mesti kamu bersedekah atas namanya, ya, sebagaimana yang saya pahami, dan kayaknya penanya bermaksud seperti itu. فأنت مأمور بالإحسان إليه، وهذا لا يعني أن الله عز وجل يريد أن يثيبه على هذا ثواب ديني. Ya, jadi kamu diperintahkan untuk berbuat ihsan kepadanya. Ini tidak berarti Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala kepadanya atas apa yang kamu lakukan. ولكن الله عز وجل شرع لك أنت أيها المسلم أن تؤدي حق الوالدين. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepadamu, wahai kaum muslimin, untuk menunaikan hak orang tua. والوالد إن كان كافرا له حق الأبوة.
Ya, walaupun kedua orang tua kafir, ya, dia punya hak atas keberadaannya sebagai orang tua. أو الأم إن كانت أم. وإذا كان مؤمنا فله حق الوالدين وحق الإسلام تؤدي حقه. Ya, dan jika dia adalah orang yang beriman, maka dia memiliki hak sebagai orang tua dan hak sebagai muslim yang harus kamu tunaikan haknya. فهذا لا تعارض. ثواب يوم القيامة هؤلاء ليس لهم يعني أجر عند الله وأعظم ما يذكر في هذا والد إبراهيم. Ya, dan tidak ada di dalamnya kontradiktif sebetulnya, ya. Pahala di akhirat mereka tidak memiliki pahala di sisi Allah, dan yang paling signifikan dalam bab ini adalah kisah tentang bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. فإن إبراهيم يبعث ويرى والده بين عينيه. Ya, di mana diceritakan bahwa Nabi Ibrahim pernah dibangkitkan dan melihat kedua orang tuanya di hadapan matanya. فيقال له انظر فيقول وأي خزي وأن أبي الأبعد يدخل النار فيقال انظر Dikatakan kepadanya, lihatlah. Lalu dia berkata, kehinaan mana yang melebihi apa yang saya lihat, bahwa bapak saya masuk ke dalam neraka. ينظر فإذا به في صورة ذيخ أو كبش فيؤخذ ويزج به في نار جهنم. Ya. Kalau dikatakan juga kepadanya, lihatlah. Lalu dia pun melihat bapaknya dalam bentuk kambing kibas, ya, lalu dipanggang di atas neraka jahanam. فهذا لم ينفعه عمله يوم القيامة مع أن إبراهيم كان يحسن إليه ويتودد إليه يا أبتي يا أبتي. Ya, orang ini amalnya tidak bermanfaat baginya, walaupun saat hidup Nabi Ibrahim berbuat baik dan sayang kepadanya. Dia selalu bilang kepada orang tuanya, wahai ayahanda, wahai ayahanda. فأدى حقه في الدنيا ويوم القيامة من مات على الشرك فهو خالد مخلد في نار جهنم. Dia tunaikan haknya di dunia, sementara di hari kiamat barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka dia kekal di neraka jahanam. نعم الولد يؤجر. Ya, moderator memberikan pertanyaan lagi, apakah anak mendapatkan pahala ya atas kebaikannya kepada orang tua itu? Kemudian saya mengatakan, iya, dapat pahala atas ihsan. يؤجر على إحسان لوالده. لماذا؟ Dia dapat pahala atas perbuatan ihsan atau perbuatan baiknya kepada kedua orang tuanya. Kenapa? لأن الله هو الذي أمرك بالإحسان إليه. Karena dialah, yakni Allah, yang telah menyuruh kamu untuk berbuat atau menyuruh dia untuk berbuat ihsan kepada orang tuanya. Dialah yang menyuruh kamu. هو الذي أمرك فأنت تبر هذا الوالد طاعة لربك طاعة لله. نعم. Ya, jadi kamu ketika berbakti kepada kedua orang tua, ya, adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Rabb kamu, sebagaimana ketaatan kepada Allah, sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian jawaban daripada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah. Semoga bisa dipahami oleh kita semua dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.